杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah penyelidikan dalam buku hitam, Yangke tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya cukup lusuh. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Yangke memutuskan memberi mereka sebotol ramuan tingkat surga. Bagaimanapun, sebotol ramuan tingkat surga juga berharga, dan itu berasal dari rumah harta karun Sankeluo. Jadi ramuan ini tingkat surga bermutu tinggi, dan setiap botol bernilai setidaknya 2 hingga 300 ribu tal perak. Jadi itu seharusnya cukup untuk mengimbangi botol pemurni roh. Yangke mengerutkan kening dan merenung. Kesadarannya berkeliaran di ruang buku hitam. Meski hanya sesaat, di mata orang lain dia dalam keadaan linglung. Jadi ketiga orang itu tidak keberatan. Toyang memberi Yangke botol pemurni roh, tetapi mereka hanya menoleransinya karena Toyang adalah kakak laki-laki. Hanya saja mereka masih merasa bahwa kakak laki-lakinya terlalu murah hati dan sedikit ceroboh. Bagaimanapun mereka baru pertama kalinya bertemu, bahkan jika mereka ingin berteman dengannya dan menunjukkan kebaikan padanya, tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini melihat Yangke benar-benar menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, mau tidak mau mereka merasa sedikit kesal. Karena gadis yang bernama Rongme itu sepertinya adalah orang yang pemarah, jadi dia mendengus dingin. Ketika seseorang memberi Anda sesuatu, bukankah Anda harus mengucapkan terima kasih? Tapi kenapa Anda masih diam? Bahkan 2 orang lainnya juga memandang Yangke dengan dingin, seolah-olah mereka sedang terkejut karena mendapatkan kerugian besar. Yangke tertegun, menatap mereka dan berkata dengan tenang, "Maaf, saya sedang memikirkan sesuatu dan sedikit terganggu." "Apakah Anda sudah selesai memikirkannya?" Gadis Rongme berkata lagi dengan enggan, seolah dia ingin mendengar Yangke mengucapkan terima kasih. Barulah dia bersedia menyerah. "Iya." Yangke mengangguk, melemparkan sebotol ramuan ke arah Toyang, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sampai nanti." Setelah mengatakan itu, dia bergoyang dan pergi seperti kilat. "Hei!" Rongme mengejar beberapa langkah, tetapi tidak ada jejak Yangke yang membuat gadis ini tiba-tiba menjadi marah dan menghentakkan kakinya. "Orang ini! Hei, kalian!" Toyang memandang ketiga adik laki-lakinya yang tidak kompeten, sehingga Rongme menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas dalam-dalam. Karena meskipun Toyang tidak memarahi mereka secara lisan, kekecewaan di alisnya terlihat jelas. "Kakak senior!" Seorang adik laki-laki kurus memandangnya dengan curiga. Apakah dia pantas bersikap begitu ramah? Ya, dia tidak terlihat seperti karakter yang kuat dan pakaiannya biasa-biasa saja. Mengapa Anda harus memberinya botol pemurni roh? Mata besar Rongme penuh kebingungan dan dia berbisik pelan. Sungguh orang yang menjijikkan, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Mengapa dia mengatakan harus itu? Dia tidak mendapatkan botol pemurni roh secara gratis. Toyang akhirnya memelototi mereka, menyerahkan botol yang baru saja dilemparkan Yangke kepada Rongme, dan berkata dengan ringan, "Lihat sendiri." "Apa?" Rongme mengambilnya dengan tidak puas sambil mencibirkan mulut kecilnya. "Bukankah itu hanya sebotol ramuan yang sebanding dengan nilai botol pemurnian roh?" "Hah?" Sambil mengeluh, dia dengan santai membuka tutup botol dan mengendus lembut. Wajahnya tiba-tiba berubah warna dan dia kaget
Kemudian dia menatap Toyang yang membuat mata Toyang bersinar karena ketidakberdayaan. Tidak mungkin. Rongmei tampak terkejut seolah dia tidak percaya. Segera dia menuangkan pil dari botol dengan tangan gemetar dan meletakkannya di telapak tangannya untuk mengamati dengan cermat. Segera dua orang lainnya juga datang dan mencium aroma ramuan yang kaya itu. Lalu mereka semua berseru secara bersamaan. Ramuan tingkat surga? Perhatikan baik-baik. Jelas penglihatan Toyang jauh lebih baik daripada mereka bertiga dan dia dapat melihat kualitas ramuan ini. Ramuan tingkat surga kelas atas. Mendengar itu bukan saja mereka bertiga tidak mengeluh sama sekali, tapi ekspresi mereka juga penuh kegembiraan. Pil energi sejati tingkat surga bermutu tinggi. Toyang tersenyum pahit. Katakan padaku, bisakah itu mengimbangi nilai botol pemurni roh? Mendengar itu wajah Rongmei memerah dan dia bergumam. Iya. Jelas orang-orang ini masuk jauh ke dalam gua jahat ganas untuk berlatih. Dia secara alami akan membawa beberapa ramuan tambahan untuk penyembuhan. Namun pil yang mereka bawa yang terbaik adalah pil esensi sejati tingkat rendah tingkat surga. Tapi ada perbedaan 2 tingkat kecil antara botol ramuan yang diberikan begitu saja oleh Yangke. Jadi nilainya juga sangat berbeda. Terlebih lagi terkadang nilai sebotol ramuan yang bagus tidak dapat diukur dengan uang. Karena ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Apa latar belakang orang itu? Karena dia sangat murah hati. Adik junior Toyang tampak kaget dan tidak bisa dimengerti. Tapi ini juga sangat menarik untuk dikatakan dan ini adalah pertama kalinya kakak senior bertemu dengan orang itu, tetapi masing-masing lebih murah hati daripada yang lain. Seolah-olah mereka sedang bersaing. Saya beri buah plum sebagai pemberian dan dia melempar buah persik sebagai balasannya. Itu saja. Toyang menjejakkan bibirnya, memandang mereka bertiga dengan kebencian. Tidak peduli apa latar belakangnya, saya ingin berteman baik dengan dia, tapi saya dibuat kacau oleh kalian bertiga. Mendengar itu mereka bertiga tidak bisa menahan rasa bersalah di wajah mereka, dan mereka mengakui kesalahan mereka berulang kali. Rongmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, bagaimana Anda tahu bahwa dia adalah orang yang layak untuk dijadikan teman? Karena orang-orang yang datang ke sini dari semua lapisan masyarakat, dan ada berbagai macam orang di antara mereka. Jadi bagaimana jika dia adalah orang yang jahat? Toyang tersenyum. Jika dia adalah orang yang jahat, dia tidak akan membuat suara apapun dengan sengaja. Dengan cara itu, dia berusaha kita menyadarinya. Sekarang mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa mereka mengira itu adalah suara yang secara tidak sengaja dibuat oleh Yangke ketika dia jatuh. Tetapi tanpa diduga, dia sengaja mengeluarkan suara untuk membuat mereka waspada. Mungkin dia melakukan ini karena dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Jadi jika dia dilihat dari sudut pandang ini, dia bukanlah orang yang suka membuat masalah dan sifatnya tidak buruk. Lagi pula, mata Toyang tampak berkilauan dengan kilat dan dia sangat cerdik. Meskipun kata-kata dan penampilannya menunjukkan bahwa dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, karena dia berani datang sendiri, dia pasti memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Jadi orang ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Itu tidak benar, dia lebih muda dari kita. Rongmei jelas tidak mempercayainya. Usia tidak berarti segalanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika dia menghadapi kita berempat sendirian, dia tidak gugup sama sekali, bahkan tidak mengambil hati kita sama sekali. Apakah kalian tahu apa artinya ini? Artinya dia tidak takut pada kita. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh kita, dia pasti takut pada kita. Itulah sebabnya saya berteman dengannya. Bagaimana mungkin? Ketika orang itu berseru berulang kali sambil menggelengkan kepala. Saya tidak percaya. Toyang memandang mereka tanpa daya. Jangan seperti ini, kalian boleh menjadi picik.
Tapi bodoh jangan. Bagaimanapun, ada banyak orang jenius yang berkuasa di dunia ini. Jadi apakah kalian butuh waktu lama untuk melihat istilah? Rongme terkekeh. Tetapi meskipun Anda berkata begitu, kakak senior, saya masih tidak percaya. Meskipun pasti ada orang yang jenius di dunia ini. Tapi jika dia bisa membunuh kita berempat di usianya begitu muda, dia bukan jenius, dia mesum. Dua orang lainnya mengangguk seolah-olah mereka bersungguh-sungguh dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Hei! Toyang merasa telah membuang-buang kata-kata yang tak terhitung jumlahnya, namun masih gagal memperluas wawasan ketiga adik juniornya. Jadi dia hanya menghela nafas. Kalian, ingat kalimat ini. Kalian bisa hidup di dunia tanpa kekuatan, tapi kalian tidak boleh buta. Kalian harus melihat dengan jelas siapa yang tidak boleh kamu sakiti dan dengan siapa kalian bisa berteman. Jika kalian bisa melakukan ini, maka kalian bisa berumur panjang. Oke, saya tahu apa yang Anda lakukan, kakak senior. Untuk menjadi jelas, ayo masuk. Orang itu selangkah lebih maju dari kita. Rongme melangkah maju dan menyeret Toyang. Jika kita melaju lebih cepat, mungkin kita bisa bertemu dengannya lagi. Kemudian kita bisa melihat apakah dia benar-benar mampu atau tidak. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda katakan sekarang, itu tidak ada gunanya. Itu benar. Mata Toyang berbinar dan dia mempercepat langkahnya. Dia juga ingin tahu apa yang membuat Yangke berani memasuki tempat ini sendirian. Pada saat ini, Yangke mengerutkan kening dan melihat roh jahat yang melayang tidak jauh dari sana. Seperti hantu dengan tubuh hijau. Setelah mengamati lebih jauh, dia menemukan bahwa roh jahat itu memang hanya sebuah semi-entitas. Tidak memiliki lengan dan kaki, hanya ciri wajah yang samar-samar, sehingga penampilannya cukup menakutkan. Setelah melihatnya sejenak, Yangke berjalan ke arahnya. Meskipun roh jahat itu memiliki kesadaran, tetapi mereka sangat peka terhadap nafas kehidupan. Selama masih ada makhluk hidup dalam jangkauan tertentu, mereka akan diburu dan diserang, dan mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri, kecuali mereka dikalahkan. Setelah jarak Yangke hanya belasan kaki lebih dekat, dia baru ditemukan oleh roh jahat. Sambil melolong, roh jahat itu melayang menuju Yangke seperti kucing, sehingga tiba-tiba terdengar hembusan angin seperti hantu menangis dan serigala melolong. Yangke melambaikan telapak tangannya ke arah roh jahat dan angin telapak tangan yang panas menerpa langsung ke tubuh roh jahat itu. Setelah roh jahat itu tiba-tiba dipukuli, mereka langsung berhamburan dan posisi di mana energi yang sejati menyerang, tiba-tiba roh jahat tampak seperti terbakar. Meskipun vitalitas Yangke dengan cepat diimbangi oleh energi jahat ini, telapak tangan ini tampaknya menderita kerugian besar. Dan seluruh tubuh roh jahat tersebut menjadi jauh lebih gelap. Namun yang berlari ke depan tiba-tiba berhenti, dan lolongan hantu dan serigala berhenti tiba-tiba. Segera roh jahat itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri dengan panik. Yangke tampak terkejut. Samar-samar dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia buru-buru mengejarnya. Tanpa diduga, meskipun roh jahat ini tidak memiliki entitas, dia melarikan diri dengan sangat cepat, sehingga Yangke butuh waktu yang lama untuk mengejarnya, dan akhirnya dia menangkapnya. Setelah Yangke mengalahkannya dalam 3 atau 5 gerakan, hanya menyisakan 1 asal-usul roh jahat, namun tingkat kemudahannya jauh melebihi imajinasi Yangke. Sebelumnya, Yangke melihat Tongyang dan 4 orang lainnya mengalami kesulitan menghadapi roh jahat itu sebelumnya, dan Yangke mengira dia juga sama. Jadi dia berdiri di sana sambil mengerutkan kening. Setelah berpikir lama, Yangke akhirnya merasa bahwa fenomena ini tidak normal. Menurut rumor, roh jahat tidak akan berhenti mati ketika bersentuhan dengan tubuh yang hidup. Tapi bagaimana bisa dia kabur setelah dipukuli? Bahkan dia dapat membunuh roh jahat hanya dalam beberapa gerakan. Apakah ini karena energi yang sejati yang menahannya?
Setelah dipikir-pikir, inilah satu-satunya alasan yang bisa dijelaskan. Bagaimanapun energi yang sejati yang paling kuat selalu menjadi musuh roh jahat. Yangke mengandalkannya untuk menekan energi jahat di tubuh emas yang membanggakan. Memikirkan hal ini, ekspresi Yangke terkejut dan dia menjadi sangat bersemangat. Sekarang tidak diragukan lagi, Yangke memiliki keuntungan besar dibandingkan orang lain di gua jahat ini. Jika dia tidak memanfaatkan keuntungan ini, bukankah itu akan sia-sia? Segera Yangke mengeluarkan botol pemurni roh, kemudian dia meniru gerakan Rongmei dan sedikit mengedarkan vitalitasnya untuk dituangkan ke dalam harta rahasia. Dalam sekejap, kekuatan isap datang dari botol pemurni roh, menyedot sumber roh jahat tersebut. Cukup menarik. Yangke terkekeh, kemudian menyingkirkan botol pemurni roh dan melanjutkan perjalanannya. Tapi tampaknya tidak banyak jejak aktivitas prajurit di sekitar sini. Hanya beberapa orang sebelumnya. Yangke berjalan jauh dan membunuh semua roh jahat yang dilihatnya. Setelah kalah dalam perburuan pertama, Yangke menjadi lebih tegas dalam mengambil tindakan. Bahkan dia tidak memberikan kesempatan kepada roh jahat untuk melarikan diri. Dan secara langsung dan kejam mengalahkan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 20 kelompok asal-usul roh jahat terisi dalam botol pemurni roh yang merupakan panen yang bermanfaat. Namun, Yangke juga dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam asal-usul roh jahat ini tidak terlalu kuat. Bahkan jika itu diserap, peningkatan kekuatan mungkin tidak terlalu banyak. Selusin mil di belakang Yangke, Toyang dan kelompoknya telah berjalan dengan hati-hati. Tetapi setelah berjalan begitu lama, mereka tidak dapat menemukan roh jahat, sehingga mereka merasa sangat terkejut. Mengapa di sini begitu damai? Rongmei mengerutkan kening dan bergumam. Toyang tampak terkejut dengan sedikit ketakutan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya khawatir semua roh jahat di sepanjang jalan telah dibersihkan. Siapa yang mau repot-repot membersihkan roh jahat di sisi terluar?" Rongmei, dia terkekeh pelan dan tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Segera dia menoleh ke arah Toyang dan berkata, "Kakak senior, maksud Anda?" "Ya, yang lain tidak akan repot-repot berlari kembali, tetapi dia harus membersihkannya ketika dia masuk dari luar." Toyang memandang ke depan dengan mata menyala-nyala. "Sepertinya saya masih meremehkan kemampuannya. Tidak hanya orang ini kuat, tetapi latihan dan seni bela diri yang dia latih juga tampaknya dapat menahan roh jahat di sini. Jika tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bergerak begitu cepat." 3 orang lainnya semuanya tampak terkejut dan mereka tidak lagi berani meremehkan Yangke di dalam hati mereka. Saat ini, Yangke memegang botol pemurni roh di tangannya dan menghadapi sumber roh jahat di depannya. Tetapi setelah berusaha keras beberapa saat, dia gagal menyedotnya, sehingga Yangke merasa bingung. Setelah lama memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba Yangke sadar kembali bahwa botol pemurni roh sepertinya memiliki kapasitas dan tidak dapat menyerap sumber roh jahat tanpa batas. Memikirkan hal ini, Yangke menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mengeluarkan tangannya dan menyedot sumber roh jahat ke telapak tangannya, kemudian mendorongnya berputar beberapa kali di meridiannya. Di bawah penyempurnaan energi Yuan sejati yang murni, asal mula kumpulan roh jahat ini dengan cepat dimurnikan dan diubah menjadi aliran energi yang dituangkan ke dalam tubuh emas yang sombong. Tapi ini lebih mudah dari yang dibayangkan Yangke. Setelah menelan energi seperti itu, perasaan aneh tiba-tiba datang dari tubuh emas yang sombong, seolah-olah dia sangat haus akan energi tersebut dan memintanya dengan ketidakpuasan. Benar saja, energi di sini sangat cocok untuk tubuh emas sombong. Setelah menyadari hal ini, Yangke tidak bisa menahan ekspresi bahagia. Karena terakhir kali dia memurnikan api jahat roh ungu Leyu, Yangke juga merasa sedikit seperti ini. Dan Yangke menebak bahwa tempat ini adalah tanah terberkati dari tubuh emas yang sombong.
Sekarang tampaknya memang demikian. Bagaimanapun sangat mudah untuk memurnikan sumber roh jahat. Kemudian Yangke hanya menyedot ke-20 kelompok sumber dalam botol roh murni ke dalam meridiannya. Hanya butuh waktu kurang dari 1/4 jam untuk menyempurnakannya. Tubuh emas yang sombong merasakan perasaan yang lebih gembira. Bahkan Yangke pun merasa nyaman, baik secara fisik maupun mental, dan satu-satunya hal yang sedikit mengecewakan, energi ini hanya meningkatkan kekuatan Yangke, tetapi tidak membuatnya menyadari hal lain. Bahkan tidak meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sambil menyengir, Yangke cukup puas. Lagi pula dikatakan ada kejahatan yang kejam di dalam gua. Meskipun sumber khusus roh jahat relatif jarang, dan apakah Yangke dapat menemukannya atau tidak, itu bergantung pada keberuntungannya sendiri. Tepat ketika dia hendak melanjutkan penjelajahan ke depan, pikirannya tiba-tiba bergerak, dan dia menoleh dan melihat ke satu arah dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Setelah berpikir sejenak sambil mengerutkan kening, Yangke bergegas ke arah itu. Setengah jam kemudian, semburan suara mematikan mencapai telinganya dengan berbagai warna cahaya, dan seni bela diri bersinar di sana. Melihat ke sepanjang cahaya, Yangke melihat banyak orang berkumpul, termasuk pria dan wanita, dan mereka belum terlalu tua, tapi mereka berperang melawan beberapa roh jahat. Di bawah kepemimpinan salah satu gadis muda, namun seni bela diri yang dilakukan oleh orang-orang ini agak menyeramkan. Tangan semua orang pucat pasi, memancarkan gelombang dingin seperti cakar hantu. Dari waktu ke waktu, beberapa orang menggunakan keterampilan seni bela diri yang terlihat seperti wajah hantu, melolong dengan ganas untuk menjerat kejahatan itu tanpa henti. Hanya saja, seni bela diri yang mirip seringnya ini agak mirip dengan roh jahat. Semuanya memiliki ciri wajah yang menakutkan. Dan yang membuat Yangke semakin prihatin adalah roh jahat yang mereka hadapi tampak sedikit berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Karena para roh jahat yang dia temui semuanya berwarna hijau, dan apa yang ada di depan mereka sekarang memiliki warna semerah darah, sehingga terlihat lebih menyeramkan dari roh jahat sebelumnya. Terlebih lagi, roh jahat berwarna merah ini tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat daripada roh jahat berwarna hijau. Bahkan tubuh halus mereka jauh lebih padat. Oleh karena itu, meskipun kelompok orang ini beberapa kali lebih besar dari kelompok Taoyang, mereka tidak akan bisa menang dalam waktu singkat. Pada saat ini, 4 atau 5 roh jahat merah berkumpul, melolong tajam dari waktu ke waktu. Hanya saja dalam lolongannya, mereka tampak beresonansi dan bertindak serempak. Mereka segera mundur jika gagal mengenai sasaran, seolah-olah mereka terkontrol dengan baik dalam maju dan mundur, yang jauh lebih merepotkan daripada roh jahat hijau. Namun, kelompok prajurit ini berada di atas angin. Setelah beberapa saat, tubuh roh jahat merah perlahan meredup, dan setelah salah satu dari mereka dikalahkan, keseimbangan kemenangan tiba-tiba mengarah ke para prajurit. Namun seni bela diri meringis itu juga dilepaskan oleh mereka lagi dan lagi, menyerang roh jahat merah dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Yangke tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sebelum mati, salah satu roh jahat merah melewati semua orang dan bergegas menuju Yangke. Melihat itu, Yangke mengerutkan kening dan tidak mengelak, karena dia bertekad untuk menguji kekuatan bertarung roh jahat merah ini. Jadi dia mengulurkan tangan dan menghadapinya dengan gelombang energi sejati di telapak tangannya. Dengan gerakan telapak tangan Yangke, roh jahat merah menyebar ke seluruh area dengan melolong kesakitan, kemudian meninggalkan kumpulan roh jahat yang melayang di depan Yangke. Tapi asal muasal kelompok roh jahat ini jelas jauh lebih baik daripada yang diperoleh Yangke sebelumnya. Meskipun Yangke tidak ingin terlibat dengan asal-usul kelompok roh jahat ini, tetapi tampaknya energi yang baru saja ditelannya, tubuh emas yang sombong, itu benar-benar menghasilkan kekuatan isap dan langsung menyedot asal-usul kelompok roh jahat ini ke dalam tubuhnya. Melihat itu, sudah terlambat ketika Yangke menyadari
bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan tidak berdaya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, sekelompok prajurit di sana sedikit terkejut ketika mereka melihat Yang Ke menghancurkan roh jahat dengan satu gerakan, karena dia terlihat bahwa dia mengambil sumbernya tanpa mengeluarkan satu kata pun, yang membuat wajah kelompok menjadi gelap. "Hei, teman, bukankah Anda tidak baik melakukan ini?" Seorang pemuda tampan berdiri menatap Yang Ke dengan ekspresi muram dan berteriak, "Maafkan saya tidak bermaksud demikian." Yang Ke tahu dia salah, jadi tidak mau membuat alasan. "Itu tidak disengaja," pemuda itu mencibir. "Mengambil asal-usul milik kami, apakah Anda masih ingin mengatakan bahwa Anda melakukannya secara tidak sengaja?" Meskipun penampilan Yang Ke barusan mengejutkannya, dia tidak ketakutan. Lagi pula ada 7 atau 8 di antaranya. Belum lagi alasan Yang Ke benar-benar tidak meyakinkan, karena apa gunanya memaksakan sesuatu di hadapan orang lain jika itu tidak disengaja. Setelah mendengar apa yang dia katakan, yang lain juga melangkah maju dan menatap Yang Ke dengan dingin, dengan sikap tidak mau menyerah. Tapi hanya ada satu gadis muda yang memandang Yang Ke dengan wajah pucat. Bahkan ada sedikit kepanikan muncul di matanya yang indah, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan sedikit gemetar. Jelas dia ingat penyiksaan yang tidak manusiawi dan rasa sakit yang luar biasa. "Sobat, mari kita perjelas. Meskipun lembah Raja Hantu kita bukan sekte besar, kita tidak mudah diajak bicara." Pemuda muram itu memandang Yang Ke sambil mencibir. Yang Ke merutkan kening dan berkata dengan tenang, "Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda." "Kompensasi? Bagaimana cara memberikan kompensasi?" Pria muda itu bertanya. "Tidak perlu." Sebelum Yang Ke bisa menjawab, gadis muda yang bersembunyi di belakang semua orang berjalan perlahan. Rasa takut di matanya telah mereda dan dia hanya memandang Yang Ke dengan acuh tak acuh. "Anda tidak perlu memberi kompensasi pada saya, adik senior." Pemuda itu memandang gadis itu dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan itu. "Saya kenal dia, jadi jangan khawatir tentang ini." Gadis itu tampak acuh tak acuh. Ketika dia melihat Yang Ke, wajahnya sedikit merah karena dia ingat hal konyol tentang merayu Yang Ke dengan Zimo di tempat asing itu. Saat itu dia percaya apa yang dikatakan gadis konyol Zimo itu. Dia benar-benar mengira bahwa Yang Ke memiliki penyakit tersembunyi, tapi dia ingin memanfaatkannya. "Apakah Anda mengenalnya?" Pria muda itu merasa semakin luar biasa. Dia memandang gadis itu dan kemudian pada Yang Ke dengan bingung. "Ya, dia masih menyelamatkan saya." Gadis itu akhirnya menunjukkan senyuman, namun senyuman wanita dingin ini sedikit dipaksakan dan kaku. "Nona Leng, kita bertemu lagi." Yang Ke memandang gadis itu sambil tersenyum, karena gadis ini secara mengejutkan adalah Leng San dari lembah Raja Hantu. Bagaimanapun Zimo dan Leng San sama-sama memiliki jejak spiritual Yang Ke di benak mereka. Jadi selama jarak mereka tidak berjauhan, Yang Ke dapat merasakan kehadiran mereka. Tetapi Yang Ke tidak menyangka akan bertemu Leng San di sini. "Ya, kita bertemu lagi." Leng San mengangguk sedikit, merasa lega sepertinya pria ini tidak berniat menceritakan apa yang terjadi di negeri asing. Bahkan dia juga tidak berniat menyiksa dirinya sendiri dengan tanda jiwa lagi. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Yang Ke sebenarnya tidak jahat, Leng San masih sedikit khawatir. Saat melihat bahwa mereka berdua memang kenalan, para murid di lembah Raja Hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan pemuda muram itu tidak bisa menahan diri untuk menahan permusuhannya. "Anda harus memurnikan sumber roh jahat terlebih dahulu. Jika diserap ke dalam tubuh, akan berbahaya jika tidak dimurnikan lebih awal," bisik Leng San, kemudian berkata kepada Yang Ke. "Singkirkan sumber-sumber ini dan waspadalah di sekitar Anda, dan jangan biarkan roh jahat mengambil keuntungan darinya."
Ya, semua orang buru-buru sibuk. Yangke juga terkekeh dan mengaktifkan seni yang sejati. Tapi asal-usul roh jahat merah memang berbeda, dan energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan roh jahat hijau. Setelah beberapa saat, Yangke merasa ringan dan berkata, Oke. Pemuda muram itu berseru dan mengerutkan kening pada Yangke. Teman, bisakah Anda memurnikan asal-usul roh jahat begitu cepat? Apakah Anda tidak menyempurnakannya sepenuhnya? Lagi pula, benda ini bukan lelucon. Jika tidak dibersihkan, kemungkinan besar akan meninggalkan beberapa bahaya yang tersembunyi. Pria pucat itu mengingatkan dengan ramah. Jelas karena Leng San mengatakan bahwa dia adalah penyelamatnya. Jika tidak mungkin sikapnya berubah sebelum dan sesudahnya. Iya, apa yang saya latih adalah teknik atribut yang sejati. Jadi saya lebih tahan terhadap roh jahat ini. Yangke menjelaskan dengan ringan. Jadi begitu, tapi saya bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa menghancurkan roh jahat merah itu hanya dengan satu gerakan? Apakah Anda sangat kuat, sehingga Anda bisa menghancurkan roh jahat merah dengan mudah? Ternyata itu karena atribut esensi, jadi itu mengejutkan saya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.